2020-2025 separuh perjalanan dihadapkan pada peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama dengan orang-orang mulia. Yang saya hormati, saya banggakan Ustadz Eka Herdianya. Selamat datang Ustadz kembali ke Purwakarta. Saya hormati, saya banggakan dari DPW PKS Provinsi Jawa Barat ada Pak Dr. Aang Hufaini. Selamat datang di Purwakarta Pak Dr. Ada Bang Heri Kuswara. Selamat datang di Purwakarta Bang Heri Kuswara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ada tokoh Purwakarta yang sekarang sudah berkibar di tingkat nasional, Kepala Kantor Sekretariat Presiden, yaitu Kang Pipin Sopyan. Tepuk tangan buat Kang Pipin Sopyan. Saya banggakan anggota DPR RI Ustadz Jalal Abdul Nasir. Pak Haji, selamat datang. Dan juga Pak Ustadz Sunardi, dan juga Pak Budiwanto, mungkin ada, sudah hadir, belum hadir Pak Budiwanto sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian Ustadz Abdul Hadi, alhamdulillah juga menyertai kita bersama. Pak Deddy Johari dan teman-teman fraksi PKS dan seluruh para pembimbing, ketua DPC dan kader-kader PKS yang hari ini dikarunia Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk bisa hadir tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini kita masuk babak baru di era kepemimpinan PKS Kabupaten Purwakarta, dan sebentar lagi kita semua akan menyaksikan pelantikan DPTD dan pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta periode 2025-2030. Periode 2020-2025 separuh perjalanan dihadapkan pada peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu COVID-19. Mau tidak mau, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para hadirin. Dampak dari peristiwa besar tersebut terhadap pola-pola Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Purwakarta. Yang pertama, koordinasi struktur dari DPP, DPW, DPD sampai ranting sebagian besar menggunakan sistem online, sehingga kecepatan, ketepatan, keakuratan perintah sangat jauh jika dibandingkan dengan menggunakan sistem offline. Dan tentu ini dirasakan oleh semua daerah gitu saat Eri Kuswara ya. Kemudian yang kedua, koordinasi pembinaan atau unit pembinaan anggota. PKS adalah partai kader berbasis pengkaderan, ada di unit pembinaan anggota. Sehingga produk-produk tarbiyah kita yang ada di PKS melalui unit pembinaan anggota secara online itu sangat berpengaruh kepada nilai kebersamaan, nilai-nilai membangun ukhuwah, dan juga pendalaman materi yang cukup lemah, dan tentunya keberkahan majelis menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, ekonomi kader. Semakin banyak perusahaan tutup, banyak PHK, kemudian UMKM kader gulung tikar, kemudian ekonomi kita semua mengalami pelemahan-pelemahan, sehingga kekuatan kader-kader PKS melalui infak dan sedekah yang merupakan salah satu tulang punggung dakwah pun terganggu. Kemudian yang keempat, kebetulan kita dihadapkan pada partai oposisi, sehingga oposisi dalam pemerintahan masa lalu juga mempengaruhi akses dan pergaulan politik, sehingga dakwah hanya ditebar dan menyebar kepada kalangan tertentu saja. Para ustadz hadirin yang saya hormati, di saat yang sama
kita dihadapkan pada target besar dalam hajat politik. Ada pilpres, pilkada gubernur dan bupati, serta pemilu legislatif yang hampir bersamaan, yang sangat berbeda di sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, yang cukup ambisius, berbasis konten media sosial yang belum ada sebelumnya, karakter pemilih beda generasi, kemudian juga instan dan kurang daya tahan, serta di saat yang sama kita pun diharuskan menempatkan kader-kader terbaik partai seperti Presiden Partai Ustadz Ahmad Syaihu untuk calon Gubernur Jawa Barat dan Kang Pipin Sopyan untuk calon Wakil Bupati Purwakarta. Kembali lagi tepuk tangan buat Kang Pipin. Alhamdulillah, dalam kondisi yang terbatas, ketika didukung semangat sami'na wa ata'na, kami patuh dan kami taat kepada para pimpinan, maka kekuatan kita pun menjadi lintas batas, bahkan melampaui batas kewajaran. Para ustadz hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih Ustadz Nandang dan timnya bidang kaderisasi beserta tim pembimbing bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen kader, sehingga meskipun belum melampaui target yang ditetapkan, paling tidak kita bisa mempertahankan kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten yang belum tentu bisa diperoleh oleh semua kota dan kabupaten lainnya. Kemudian yang paling fenomenal di tengah keterbatasan tersebut di atas, tadi sebagian sudah disampaikan. Alhamdulillah Ustadz Mas sudah sebagai bendahara DPD PKS Kabupaten Purwakarta, yang insya Allah hari ini juga akan dilantik jadi bendahara lagi, bendahara tetap. Kenapa yang fenomenal? Beliau sebagai bendahara bisa mengkonsolidasikan keuangan partai yang sangat terbatas melalui jalur kader. Tepuk tangan buat Ustadz Mas sudah. Konsolidasi melalui jalur kader, jalur fraksi kabupaten, jalur fraksi di provinsi, dan jalur fraksi di pusat, sehingga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kantor partai sendiri. Tepuk tangan buat Pak Mas Huda juga. Setelah 2 tahun berpartai, kita mengontrak. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita untuk memiliki rumah dakwah kantor partai sendiri, milik kita sendiri, milik kader PKS Kabupaten Purwakarta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Bayangkan jika rumah tangga 20 tahun mengontrak, kemudian Allah berikan rumah sendiri yang bagus di tengah kota dan representatif. Insya Allah syukur alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu mohon agar markas dakwah kita dimanfaatkan sebaik-baiknya, jadikan pusat kegiatan dakwah ke depan agar penuh keberkahan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa DPD PKS insya Allah, ini Pak Mas sudah lagi ini, insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan meninggalkan jejak sejarah kembali Ustadz Aang dan Ustadz Heri. Sebentar lagi insya Allah kita juga akan meninggalkan 3.300 meter tanah yang insya Allah di ujung kota Purwakarta yang tidak jauh, dan akan kita jadikan pesantren. Kemarin diskusi dengan teman-teman dari DPP, PKS akan bekerja sama dengan kementerian. Semoga Purwakarta dipilih Kang Pipin untuk memiliki pesantren pekerja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun kaderisasi ke depan menjadi ladang amal kita semua untuk mencetak sejarah baru dalam pemenangan dakwah, sekaligus memenangkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.